Masih dalam bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah sesuai dengan risalah agama yang dicontohkan nabinya, yaitu baginda Nabi SAW, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Sholat adalah perintah Allah dan berjamaah adalah cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Maka dari yang muliakan Allah, bersyukur kita masih Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan ini adalah kita perbanyak amalan-amalan yang dianjurkan. Amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan suci Ramadan, yaitu kita perbanyak amal-amal soleh, yang mana dirinya muliakan Allah SWT. Amal-amal inilah yang akan menemani kita nanti, Pak. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, baca Quran kita. Karena apa dirinya mulia? Kita sering mengantar ke saudara kita ke makam, kita kuburkan. Makanya ini jadi pelajaran, Pak, kepada diri kita, bahwasanya suatu saat nanti kita ini tak tahu waktunya kapan akan seperti itu, Pak. Dalam kubur sendirian, gak ada istri, gak ada anak kita, tidak ada siapa-siapa yang akan menolong kita. Kalau hari ini mungkin saya sakit, masih ada istri, masih ada tetangga tak tolong. Tapi nanti dikubur, Pak, dirinya mulia, kita sendirian. Di saat itulah kita baru tahu. Kita baru tahu rumah atau utama. Kita baru tahu nilai suatu amal. Nilainya kita duduk hari ini di subuh ini, setiap subuh 50 menit ini kita nggak tahu hari. Gak kelihatan. Sebagaimana dulu ketika Allah ciptakan kita dalam rahim ibu, ulama katakan, ya Allah, untuk apa ini kaki dalam tubuh ibu kita itu? Ya Allah, ini untuk apa kaki? Gak ada tempat untuk jalan. Gak. Untuk apa ini mata? Semuanya gelap, ya Allah. Untuk apa mata ini? Namun ketika dia lahir ke dunia, hadirin yang mulia, maka kita baru tahu, oh ini fungsinya kaki, ini fungsinya tangan, ini fungsinya mata, ini fungsinya pendengaran. Begitu pula hari ini, hadirin yang mulia. Hari ini kita sholat rajin ke masjid, seolah-olah sama, Pak. Orang yang sholat dengan enggak sholat sama. Bahkan terkadang kita merasa iri. Ini orang tetangga kita nggak sholat, rezekinya ngalir terus. Jangan iri, Pak. Karena apa? Dirinya muliakan Allah SWT, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita itu bukan untuk kaya, Pak. Tapi hadirin yang mulia, untuk kita sebagai bukti taat kita pada perintah Allah. Nanti setelah kita dikubur, kita baru tahu ini fadilahnya sedekah, fadilahnya duduk dalam majelis, fadilahnya baca Quran, fadilahnya ngajar ngaji, baru tahu. Bahkan dalam ayat dikatakan, fa'asodakoh, ya Allah, pulangkan aku sebentar, ya Allah, pulangkan aku sebentar. Sebentar saja untuk aku, fa'asodakoh, untuk sedekah, katanya. Karena di situ nanti di dalam barzah kita baru tahu keberuntungan yang kita peroleh dengan kita taat saat di dunia ini. Kan dikatakan puasa itu apa? Susah-susah menahan siang makan minum, berkumpul dengan istri di siang itu susah-susah. La'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita menjadi orang yang takwa. Maka dirinya muliakan Allah Taala, beruntunglah kita masih diberi kesempatan dengan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ramadan hari ini
Belum ada jaminan saya, tuan-tuan sekalian, bisa bertemu Ramadan besok, apalagi bertemu dengan Idul Fitri nanti, Pak. Masih jauh, Pak, Idul Fitri. Gak ada jaminan umur kita bisa sampai di sana. Maka kesempatan bulan Ramadan yang penuh barokah ini, dalam keadaan apapun, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perkuat. Kita perbanyak amalan-amalan, sunnahnya, sholat sunnahnya ditambahi, baca Qurannya ditambahi, zikirnya, baca-baca kalimat thayyibah. Apa salahnya, Pak, sambil perjalanan subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu mengisi bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW sendiri, seperti kita lihat dalam beberapa riwayat, di bulan suci Ramadan ini lebih ditingkatkan lagi amalan-amalan. Maka marilah kita baca satu buah hadis bagaimana amalan-amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan ini supaya bisa kita mengikuti baginda Nabi dan dicontohkan oleh para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh, bab keutamaan Ramadan. Dari Bani Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala mutasahhirin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya mengirim rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Diulang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya mengirim rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Penjelasan, betapa besar nikmat dan karunia Allah kepada kita, sehingga dengan keberkahan puasa, makan sahur atau makan sebelum fajar untuk berpuasa pun menjadikan sesuatu yang berpahala, dan orang-orang Islam yang mengerjakannya akan diberikan ganjaran. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan dan pahala makan sahur. Pengamat kitab Sahih Bukhari Alamah Aini rahmatullahi meriwayatkan hadis keutamaan makan sahur dari 17 orang sahabat. Menurut ijma' atau kesepakatan para ulama berpendapat bahwa makan sahur hukumnya sunat. Banyak sekali orang yang karena malasnya mereka luput dari keuntungan ini. Ada juga orang yang makan setelah isya dan tarawih sehingga dia kehilangan pahala makan sahur yang sebenarnya. Karena menurut bahasa sahur adalah makan menjelang fajar, sebagaimana ditulis dalam kamus bahasa. Sebagian ulama berpendapat bahwa makan sahur itu dimulai sejak tengah malam. Penulis kitab Al-Kasab Imam Jamarkasy berpendapat bahwa malam terbagi 6 bagian dan waktu sahur adalah seperempat terakhirnya. Apabila malam setelah matahari terbit hingga subuh terdiri dari 12 jam, maka 2 jam yang terakhir adalah waktu yang tepat untuk makan sahur. Hendaknya diingat bahwa makan sahur pada waktu yang paling akhir itu lebih besar pahalanya daripada di awal waktu. Dengan syarat tidak terlalu mengakhirkannya sehingga mengakibatkan keraguan dalam berpuasa. Masih banyak hadis yang menerangkan keutamaan makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara puasa yang kita lakukan dengan puasa ahli kitab atau orang Yahudi dan Nasrani adalah dalam bermakan sahur, yang mana mereka tidak melakukannya. Rasulullah SAW juga bersabda, bersahurlah karena di dalamnya terdapat berkah yang besar. Dalam riwayat ini disebutkan terdapat keberkahan di dalam 3 hal, yaitu berjamaah dalam makan syarat atau roti yang dicampur dengan kuah dan dalam sahur. Perkataan jemaah ini adalah bersifat umum sehingga disimpulkan bahwa perkataan jemaah itu termasuk sholat berjamaah dan setiap pekerjaan yang dilakukan orang-orang Islam secara berjamaah.
Hal yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah makan sahur. Apabila Rasulullah SAW mengundang para sahabat untuk makan sahur, beliau lalu bersabda, marilah makan makanan yang penuh berkah ini bersamaku. Dalam sebuah hadis dikatakan, bersahurlah sehingga engkau mendapat kekuatan dalam puasamu, dan tidurlah setengah-tengah hari atau qaulullah untuk membantumu bangun pada akhir malam untuk ibadah. Abdullah bin Haris radhiyallahu meriwayatkan dari salah seorang sahabat, suatu ketika aku mengunjungi Rasulullah SAW ketika sedang makan sahur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inilah perkara yang penuh dengan keberkahan yang dikaruniakan Allah kepadamu. Janganlah kamu meninggalkannya. Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW juga memberikan dorongan untuk makan sahur, sehingga beliau bersabda, jika tidak ada apa-apa maka bersahurlah walaupun dengan sebiji kurma atau seteguk air. Oleh karena itu orang yang berpuasa hendaknya bersungguh-sungguh dalam meraih keuntungan dan pahala makan sahur, merupakan kenyamanan dan kemanfaatan serta pahala bagi dirinya sendiri. Namun kesederhanaan adalah sesuatu yang penting karena mengurangi atau melebihi batas adalah sesuatu yang mendatangkan mudarat. Karena itu janganlah terlalu sedikit menyebabkan kita lemah dalam ibadah, jangan pula terlalu banyak sehingga kita menyebabkan kesulitan bagi diri sendiri. Banyak hadis yang menyatakan, di antaranya hadis yang menganjurkan makan sahur walaupun dengan sebiji kurma atau seteguk air. Juga banyak hadis yang melarang kita makan berlebihan. Ibnu Hajar rahmatullahi menulis dalam Sahih Bukhari menyebutkan alasan mengenai keberkahan sahur. Pertama, dengan bersahur berarti kita mengikuti sunnah. Dua, dengan bersahur kita membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab yang mereka tidak melakukannya. Kita selalu diperintahkan agar berbeda dan dengan semampu kita dengan mereka. Sahur akan menambah kekuatan untuk beribadah. Yang keempat, sahur akan meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Yang kelima, sahur menolong menghilangkan amarah akibat perasaan lapar. Yang keenam, apabila seorang membutuhkan datang kepada kita untuk makan sahur, maka kita dapat menolongnya. Atau mungkin di antara tetangga kita yang fakir, kita bisa membantunya. Yang ketujuh, waktu sahur adalah waktu diijabah doa. Yang kedelapan, bersahur akan menyebabkan seseorang mendapat taufik untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Dan masih banyak alasan lain yang menyatakan tentang keberkahan makan sahur. Jadi yang dinamakan Allah SWT, bersahur itu hukumnya sunat. Disunahkan kita mengakhirkan, tapi jangan terlalu akhir. Kemudian yang tidak kalah penting, sebelum sahur itu adalah waktu mustajab untuk doa. Maka kita disunahkan untuk berdoa. Jangan terburu-buru angkat tangan sebentar, doa apa saja, doa akhirat, dunia, urusan akhirat, apalagi urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Minta bagaimana kita dimasukkan surga, jauhkan dari neraka, minta rezeki kita, minta dijauhkan dari segala bala dunia dan akhirat. Minta di waktu makan sahur dan di waktu sebelum berbuka puasa. Ini makanan banyak, minum macam-macam lupa, kadang baca doa buka puasa itu sampai lupa. Insyaallah. Alhamdulillah, demikian yang benar datang dari Allah, yang salah atas kekurangan saya pribadi. Kepada Allah mengampunan, kepada Tuhan mohon maaf. Apa yang kita dengar tadi sama-sama kita niat amal dan juga sampaikan. Lengkap semua majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.